Hai subscriber, kembali lagi bersama channel Autoboot. Kali ini kami akan membahas perbedaan dua produk Wuling, yaitu Wuling Almaz dan Wuling Cortez Turbo. Keduanya sama-sama menggunakan mesin turbo. Hal itu yang membuat kami tertarik untuk membandingkan keduanya, meskipun keduanya berada pada segmen yang berbeda. Almaz pada segmen SUV dan Cortez Turbo pada segmen MPV. Meskipun demikian, mungkin ada beberapa calon konsumen yang akan mempertimbangkan keduanya karena keduanya menggunakan mesin turbo. Penggunaan mesin turbo ini cukup menarik untuk beberapa orang yang mungkin sebelumnya telah menggunakan mobil dengan kapasitas 1500 cc tapi tanpa menggunakan tambahan turbo. Beberapa di antaranya biasa menggunakan mobil-mobil low MPV seperti Avanza, Xenia, R3 yang memiliki kapasitas cukup besar, sekitar 7 penumpang. Tapi kali ini mereka ingin mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan mencoba mencicipi mesin turbo yang cukup terjangkau harganya. Di mana sebelumnya konsumen mungkin hanya punya pilihan mesin turbo dari Honda dengan CR-V turbonya yang harganya saat ini sudah 1,5 miliar lebih. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk menikmati di rentang harga sekitar 300 jutaan. Namun tentu saja kami tidak hanya menceritakan bagaimana perbedaan mesin turbo ini. Kami juga akan menceritakan beberapa perbedaan lain ketika kami sedang melakukan test drive. Seperti bagaimana rasa kenyamanannya ketika kita mengendarai Wuling Almaz maupun Wuling Cortez Turbo. Untuk kenyamanan baik di depan maupun di belakang, kenyamanan di Wuling Almaz kami rasakan cukup merata dan cukup nyaman. Berbeda dengan Wuling Cortez yang kami rasakan untuk pengendara di depan terasa cukup nyaman, namun di belakang kita akan merasakan sedikit penurunan rasa nyaman, rasa empuk, tentu saja lebih nyaman dibandingkan MPV lain di kelas harganya. Karena di kelas harganya mungkin kita hanya akan mendapatkan di segmen low MPV, dan di segmen itu rata-rata kenyamanannya masih di bawah Cortez. Memang body roll lebih dirasakan pada Wuling Almaz. Tentu saja merupakan hal yang wajar mengingat body Wuling Almaz yang lebih memiliki kesan gagah selayaknya DNA SUV pada umumnya. Tapi yang kami rasakan body roll masih dalam batas kewajaran dan tidak akan menjadi komplain yang berarti bagi penumpangnya. Demikian juga untuk kekedapan kabin, kami merasakan Wuling Almaz cukup baik dan bahkan mungkin sedikit lebih baik dari Wuling Cortez. Baik dari road noise maupun suara mesin yang kami rasakan untuk Wuling Almaz lebih baik daripada Wuling Cortez. Kembali ke masalah utama yang akan kita bandingkan, yaitu penggunaan mesin yang sama namun memberikan rasa yang berbeda ketika kami mencoba melakukan test drive keduanya. Yang pertama, ketika kita melakukan down untuk Wuling Almaz memang terasa ada jeda atau yang biasa kita sebut sebagai turbo lag. Memang padanan antara turbo dan CR-V akan memberikan kecenderungan turbo lag yang lebih terasa. Namun demikian memberi kesan halus pada saat kita mulai menggerakkan mobil Almaz di jalanan. Dan hal ini berbeda dengan Wuling Cortez di mana kami merasakan ada sentakan yang membuat kita merasa tingkat kehalusan yang berbeda dengan Wuling Almaz. Dan karakter dari Wuling Almaz setelah kita kickdown memang ada terasa jeda, tapi kemudian tenaga terus datang, dan meskipun tenaganya terasa sangat besar bahkan di putaran cukup bawah, tapi kita mampu mengendalikan mobil meskipun ada di keramaian di perkotaan dengan cukup nyaman. Artinya kombinasi gas, rem maupun suspensi sangat memberikan kepercayaan diri kepada pengemudinya meskipun ketika power sudah mulai datang. Berdasarkan rasa yang berbeda tersebut, kami berusaha mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi, apakah itu hanya perasaan kami saja atau memang ada perubahan penyetelan di kedua mobil tersebut meskipun menggunakan mesin yang sama. Dan kita dapatkan data di mana ternyata untuk Wuling Cortez justru mendapatkan torsi sebesar 250 Nm di RPM yang lebih rendah, yaitu 1600 RPM, di mana untuk Wuling Almaz akan dicapai pada RPM yang lebih tinggi sedikit, yaitu 1800 RPM. Apakah mungkin RPM yang lebih rendah di Wuling Cortez itu akan memberikan tenaga yang lebih cepat didapat di saat kita melakukan kickdown? Itu bisa terjadi. Namun demikian ada satu hal lain yang bisa saja mempengaruhi, di mana di informasi yang masuk kepada kami dan di brosur juga sudah ditampilkan bahwa Wuling Almaz menggunakan transmisi CVT yang mensimulasikan 8 kecepatan manual. Sementara kami tidak mendapatkan data untuk Wuling Cortez Turbo. Hanya seperti data ini
ini, dimana memang Wuling Cortez untuk yang manual dia menggunakan 6 percepatan saja, dan informasi yang saya dapatkan, tapi ini bisa saja salah, Wuling Cortez menggunakan CVT yang mensimulasikan hanya 6 percepatan manual, berbeda dengan Wuling Almaz yang menggunakan simulasi 8 percepatan. Apakah ini benar atau enggak? Bagi Anda yang mengetahuinya, mohon komen di bawah. Dan kalau memang benar seperti ini, maka wajar bila ada rasa hentakan yang tidak lebih mulus daripada Wuling Almaz ketika kita mencoba kickdown di Wuling Cortez Turbo. Atau mungkin ada alasan lain, atau mungkin bahkan Anda merasakan sama saja ketika Anda mencoba Wuling Cortez Turbo maupun Wuling Almaz. Silahkan sampaikan di komentar. Demikian perbedaan Wuling Almaz dan Wuling Cortez Turbo saat kami melakukan test drive. Semoga bermanfaat bagi yang sedang menimbang di antara kedua produk Wuling ini. Jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka dengan video seperti ini.